Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari pendengar setia podcast Emana, kita berjumpa kembali dalam persekutuan firman. Kita akan bersama-sama bersekutu menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini yang akan bersekutu dengan kita adalah Saudara Irfan. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Saudara Irfan, selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, senang bisa berkumpul kembali dalam program podcast Emana ini. Amin. Baik, terima kasih Saudara Irfan atas waktunya. Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam persekutuan, terlebih dahulu saya ingin memberitahu saudara-saudari bahwa untuk persekutuan kita hari ini diambil dari porsi bacaan di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16 sampai 31 ya. Saudara-saudari bisa meluangkan waktu untuk membacanya. Kemudian dari porsi ini kita akan membahas satu topik, yaitu pelayanan Paulus ya. Jadi ini adalah judul dari persekutuan kita hari ini. Selanjutnya saya ingin membacakan satu kutipan ayat bagi kita, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 31 ya. Di sana dikatakan, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan ya dari Saudara Irfan mengenai ayat ini berkaitan dengan topik persekutuan kita hari ini. Silahkan Saudara Irfan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, puji Tuhan ya untuk judul maupun ayat yang tadi sudah dibacakan ya. Ya, ayat yang tadi dibacakan adalah ayat terakhir dari kitab Kisah Para Rasul. Jadi sangat menarik ya. Kitab Kisah Para Rasul ini beda daripada kitab-kitab yang lainnya. Dalam artian biasanya kitab-kitab yang dikirim ya, yang ditulis itu memiliki kata penutup, kalimat akhir ya. Anugerah, damai sejahtera menyertai kamu dan sebagainya ya. Namun di dalam Kisah Para Rasul ini seolah-olah kitab ini tidak ditutup ya, tidak ada kata penutupnya. Jadi puji Tuhan ya, ini mewahyukan kepada kita bagaimana, ini mewahyukan kepada kita bahwa Kisah Para Rasul seharusnya masih berlanjut sampai sekarang ini. Kita perlu menjadi rasul-rasul Allah hari ini ya. Pengertian rasul adalah yang diutus. Kita mau menjadi yang diutus karena Tuhan sudah mati dan bangkit. Kita mau seperti di kitab Kisah Para Rasul di akhir ini ya. Kita mau Tuhan pakai kita untuk pergi, untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kitalah kelanjutan dari Kisah Para Rasul itu. Semoga hari demi hari kita bisa mengikuti panggilan ini ya. Dan di pasal terakhir ini, ayat ini menyinggung mengenai pelayanannya Paulus ya. Jadi Paulus dia memang menjadi tawanan rumah ya waktu itu di Roma, dan ya puji Tuhan dia tetap walaupun ditawan dan sebagainya ya, dia tetap bisa mengambil kesempatan untuk memberitakan Injil ya. Dan Alkitab memberitahu bahwa dia dengan terus terang tanpa rintangan ya, Paulus memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus ya. Semoga melalui perbincangan kita hari ini, kita mau Tuhan pakai kita bisa melayani, dan bagaimana kita melayani, kita mau memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus pada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang baik dari Saudara Irfan. Saya akan membacakan bagi kita sebuah kutipan di sini ya. Kemudian nanti kita akan sekali lagi mendengarkan respon dari Saudara Irfan.
Sini dikatakan bahwa Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 31 mengatakan, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Sini dengan jelas dikatakan, Paulus di Roma menyewa sebuah rumah untuk mengajar, dan pada waktu itu di Roma sudah ada gereja. Dia bekerja di tempat tinggalnya yang dia sewa sendiri, memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak diragukan lagi, yang dia proklamirkan, ajarkan dan beritakan menyebar untuk mencapai sejumlah orang. Kita perlu meneladani Paulus. Terhadap orang-orang yang belum percaya, kita membantu mereka beroleh selamat. Terhadap orang-orang yang sudah percaya, kita membantu mereka dalam pertumbuhan rohani, memperlengkapi kaum beriman dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita harus terbuka sedapat mungkin untuk membantu memberi suplai rohani kepada orang lain. Harus seperti Paulus terhadap orang-orang Korintus. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Puji Tuhan, untuk dapat melayani seperti Paulus, kita harus belajar membayar harga dan berjeri lelah di atas kaum saleh. Jika Anda tidak membajak ladang, nabur benih, mengairi, menambah pupuk, benih tidak dapat bertumbuh dengan baik. Anda tidak dapat hanya menabur benih, pergi tidur, dan mengharapkan benih itu dapat bertumbuh dengan tepat. Satu pihak benih bertumbuh dengan sendirinya, namun di pihak lain mereka masih perlu perawatan yang tepat, pemupukan dan pengairan. Karena itu di atas kaum saleh diperlukan jerih lelah yang tepat dan cukup disertai dengan kesabaran yang memadai. Puji Tuhan, selanjutnya kita kembalikan kepada Saudara Irfan untuk boleh merespon kutipan ini. Amin. Ya, baik. Jadi kutipan itu sangat baik ya. Khususnya saya sangat amin ya terhadap perkataan bahwa kita bisa meneladani Paulus dalam dua hal ya, yaitu membantu orang untuk beroleh selamat, juga membantu orang untuk memiliki pertumbuhan rohani. Nah, ini sangat sesuai ya dengan apa yang saya pikir Paulus juga katakan kepada Timotius ya. Di 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 ya. Di sana di ayat 3 dikatakan, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran ya. Atau dalam bahasa aslinya, pengetahuan yang penuh akan kebenaran yang adalah realitas ya. Jadi di ayat ini kita bisa lihat bahwa teladan yang baik adalah teladan sesuai dengan kehendak Allah kita ya. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan seharusnya bukanlah bagi kehendak kita sendiri ya, tetapi adalah bagi kehendak Allah. Nah, jadi mari kita sama-sama melalui melihat pelayanan Paulus, kita juga boleh persembahkan diri kita. Tuhan, saya mau belajar melayani. Bagaimana saya belajar melayani ketika saya bertemu orang yang belum beroleh selamat, saya bisa memperkenalkan jalan keselamatan, percaya kepada Tuhan Yesus ya. Saya bawa mereka untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Dan kalau sudah beroleh selamat, bagaimana ya, kita boleh membawa mereka bertumbuh ya, terus datang kepada Tuhan, menikmati Tuhan sebagai suplai hayatnya. Dia mau terus tumbuh makin hari makin dewasa di hadapan Tuhan ya. Jadi ya moga melalui persetujuan singkat ini kita menjadi orang yang demikian. Melalui kita banyak orang diselamatkan, melalui kita banyak orang-orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan, makin hari dia makin mengenal Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan. Dari apa yang disampaikan tadi, saya juga cukup menikmati dua hal ya. Berkaitan dengan teladan Paulus adalah bahwa yang pertama terhadap orang-orang yang belum percaya, kita harus membawa mereka beroleh selamat ya. Kemudian terhadap saudara-saudari yang sudah beroleh selamat, kita harus membawa mereka kepada pertumbuhan untuk mencapai kematangan. Nah, ini adalah teladan yang baik dari Paulus, dan kita melihat dia berjeri lelah adalah untuk dua perkara ini. Ya, semoga kita juga bisa mengikuti teladan Paulus ya.
kita berjeri lelah di atas manusia, ya tadi dikatakan berjeri lelah di atas orang, sehingga melalui kita banyak orang diselamatkan, juga banyak orang juga boleh bertumbuh dan mencapai kedewasaan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan kita, saya minta Saudara Irfan boleh memimpin kita sekali lagi di dalam doa. Amin. Oke, baik. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kitab Kisah Para Rasul ini. Amin. Oh Tuhan, kami sungguh rindu Kau pakai kami. Kami mau meneladani pelayanan Paulus. Tuhan, kami rindu di dalam kami pelayanan Tuhan. Oh, kami bisa dengan terus terang, tanpa rintangan apa-apa, memberitakan kerajaan Allah, mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, Kau menghendaki supaya semua orang bisa beroleh selamat dan mencapai pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Pakailah kami ini Tuhan untuk menjadi penyalur-penyalur-Mu. Kau berkati kami bersama dengan para pendengar podcast Emana. Oh, hari ini Tuhan, kami rindu kami menjadi kelanjutan dari kisah para rasul. Bekerjalah, bergeraklah Tuhan di tengah-tengah kami, di antara kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Irfan untuk persekutuannya hari ini. Kiranya di waktu mendatang bisa ada waktu kembali bersekutu dengan saudara-saudari. Juga bagi kita semua yang mendengarkan persekutuan podcast ini, ya harapan kami firman Tuhan boleh terus menguatkan, juga meneguhkan saudara-saudari di dalam penghidupan Kristiani kita. Puji Tuhan, sekian persekutuan kita. Sampai jumpa di dalam podcast yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan berkati. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.